Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hendra Setiawan, SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman kelas 1D Agroteknologi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Tak lupa juga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan artikel kami, kelompok 1, yang berjudul Pengaruh Pupuk Urea terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung, yang diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Hendra Setiawan SSMPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rafadila Zahira Kamalia dengan NPM 3 terakhir 081 selaku moderator dan pemateri 1. Selanjutnya yaitu Salsa Aulia Yumna dengan NPM 3 terakhir 092 sebagai pemateri 2. Selanjutnya Putri Nabila Agustia dengan NPM 3 terakhir 134 sebagai pemateri 3. Dan selanjutnya ada Nandang Wafik Yudhistira dengan NPM 3 terakhir 131 sebagai pemateri 4. Untuk selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pendahuluan yang pertama ada pengertian tanaman jagung. Tanaman jagung atau yang kita sebut Zea mays L merupakan tanaman rumput-rumputan dan berbiji tunggal monokotil. Jagung merupakan tanaman rumput kuat sedikit berumpun dengan batang kasar dan tingginya berkisar 0,6 sampai 3 meter. Tanaman jagung termasuk jenis tumbuhan musiman dengan umur kurang lebih 3 bulan. Kedudukan tanaman jagung adalah sebagai berikut, yaitu kingdom, plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monotiledon, ordo Graminae, famili Graminaceae, genus Zea, dan spesies Zea mays-L. Tanaman jagung Zea mays-L merupakan salah satu jenis tanaman pangan biji-bijian dari keluarga rumputan. Tanaman jagung berasal dari Amerika yang tersebar ke Asia dan Afrika. Melalui kegiatan bisnis orang Eropa ke Amerika pada abad ke-16, orang Portugal menyebarluaskannya ke Asia termasuk Indonesia. Jagung oleh orang Belanda dinamakan mais dan oleh orang Inggris menamakannya corn. Berdasarkan data BPS pada tahun 2018, pada tahun 2013 sampai tahun 2015, luas panen produksi jagung di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan, sedangkan produktivitas terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2016, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 0,17 ton per hektar dari 8,16 ton per hektar pada tahun 2012 menjadi 7,99 ton per hektar pada tahun 2017. Peningkatan pencapaian produksi jagung tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 disebabkan oleh meningkat luasnya panen sebesar 72,759 hektar dari 126,828 hektar pada tahun 2015 menjadi 199,587 hektar pada tahun 2016. Tetapi pada tahun 2017, luas panen, produksi, dan produktivitas mengalami penurunan. Penurunan produksi dan produktivitas jagung tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya kesuburan tanah yang rendah. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi jagung manis dapat ditempuh dengan cara intensifikasi, yaitu melalui perbaikan sistem budidaya, diantaranya dengan penggunaan kultivar unggul dan pemberian pupuk secara berimbang. Selanjutnya, menurut Supardi, peningkatan komponen dan hasil dengan pemupukan urea disebabkan oleh fungsi nitrogen yang memberikan pengaruh paling cepat terhadap pertumbuhan tanaman dibanding hara lainnya. Pemberian pupuk nitrogen akan meningkatkan produksi dan untuk memberikan hasil yang lebih baik. Pemberian pupuk nitrogen ini dibarengi dengan pemberian pupuk fosfat dan kalium dibandingkan dengan menggunakan pupuk organik. Tanaman bernampak kecil serta akan memerlukan waktu lebih lama dibandingkan oleh menggunakan pupuk urea. Oleh karena itu,
Penulis akan melakukan penelitian dengan mengaplikasikan waktu dan pengkombinasian dengan menggunakan pupuk urea. Perlu dilakukan untuk penulis mengetahui pertumbuhan dan hasil panen dari tanaman jagung. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pupuk urea dalam pertumbuhan jagung serta untuk kebutuhan manusia dan hewan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yumna. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini dibahas dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan jagung. Yang kedua, beberapa banyak pupuk urea yang digunakan untuk memberikan pertumbuhan jagung. Selanjutnya ada tujuan. Untuk mengetahui pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung, serta memperlakukan beberapa banyak pupuk urea yang akan digunakan agar menghasilkan pertumbuhan tanaman jagung yang lebih baik. Selanjutnya, metode penyusunan. Penelitian yang berjudul Pengaruh Pupuk Urea Terhadap Tanaman Jagung, penulis menggunakan metode studi literatur dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang telah dikaji, sehingga informasi yang didapat dari studi kepustakaan ini dijadikan rujukan untuk memperkuat argumentasi-argumentasi yang ada. Yang kedua ada kajian pustaka. Yang pertama, tanaman jagung. Jagung atau dengan nama latin Zea mays L ini merupakan salah satu jenis tanaman yang juga merupakan bahan makanan pokok penduduk-penduduk dunia termasuk Amerika Tengah, Selatan, juga termasuk Indonesia. Selain sebagai makanan pokok manusia, jagung juga biasa dijadikan sebagai bahan pakan ternak, sebagai minyak makan, tepung maizena, bahkan dijadikan bahan di industri kosmetika serta farmasi. Secara biologi, tanaman jagung dalam sistematika tumbuh-tumbuhan memiliki klasifikasi menurut Warisno sebagai berikut. Berikut ini ada unsur-unsur dan nama latinnya. Yang pertama, kingdom, nama latinnya lantai. Yang kedua, divisio, spermatophyta. Yang ketiga, subdiviso, angiosperma. Yang keempat, kelas monocotyledon. Yang kelima, ordo Graminae. Yang keenam, family Graminaceae. Yang ketujuh, genus Zea. Dan yang kedelapan, spesies Zea mays L. Jagung merupakan tanaman satu musim atau annual. Satu siklus hidup tanaman jagung ini diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus hidup tanaman jagung merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Susunan morfologi tanaman jagung terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dikembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Nabilah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu ada akar. Akar, sistem perakaran tanaman jagung terdiri dari 4 macam akar, yaitu akar utama, akar cabang, akar lateral, dan akar rambut. Sistem perakaran ini berfungsi sebagai alat untuk menghisap air dan garam-garam mineral yang ada dalam tanah, mengeluarkan zat organik dan senyawa yang tidak dibutuhkan, dan alat pernapasan. Akar tanaman jagung termasuk dalam akar serabut yang panjangnya bisa mencapai kedalaman 8 meter. Meskipun sebagian besar yang berada di kisaran 2 meter, pada tanaman yang cukup dewasa juga akan muncul akar adventif
dari batang bagian bawah yang membantu menyangga tegaknya tanaman. Yang kedua yaitu ada batang. Batang tanaman jagung tegak dan mudah terlihat seperti tanaman sorghum dan tebu. Akan tetapi tidak seperti padi atau gandum. Batang tanaman jagung bentuknya berruas-ruas dengan jumlah ruas yang bervariasi, antara 10 sampai 40 ruas. Tanaman jagung biasanya tidak bercabang. Panjang batang jagung umumnya berkisar sekitar 60 sampai 300 cm, tergantung pada tipe jagung. Batang jagung umumnya cukup kokoh tetapi tidak banyak mengandung lignin. Yang selanjutnya yaitu ada daun. Daun jagung termasuk daun sempurna, di mana bentuknya memanjang dan di antara pelepah dan helai. Daun terhadap ligula. Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Pada permukaan daun sebagian ada yang licin dan ada juga yang berambut. Setiap stoma dikelilingi oleh sel-sel epidermis yang berbentuk kipas. Struktur ini berfungsi penting dalam respon tanaman menanggapi defisit air pada sel-sel daun. Yang selanjutnya ada bunga. Tanaman jagung mempunyai bunga jantan dan bunga betina yang terpisah atau diklin. Dalam satu tanaman atau monoecious, setiap kuntum bunga mempunyai struktur khas bunga dari suku Poaceae yang disebut dengan floret. Bunga jantan tumbuh di bagian puncak tanaman berupa karangan bunga atau inflorescensi, serbuk sari berwarna kuning dan beraroma khas. Bunga betinanya tersusun dalam tongkol yang tumbuh di antara batang dan pelepah daun. Biasanya satu tanaman hanya bisa menghasilkan satu tongkol produktif meskipun memiliki beberapa bunga. Yang terakhir yaitu ada buah. Buah jagung sendiri terdiri dari tongkol, biji, dan daun pembungkus. Biji jagung memiliki bentuk, warna, juga kandungan endosperm yang bervariasi, tergantung pada jenisnya. Biasanya buah jagung tersusun dari barisan yang melekat secara lurus atau berlekok-lekok dan berjumlah antara 8 sampai 20 baris per bijinya. Lanjut, ada pupuk urea. Urea adalah pupuk kimia mengandung nitrogen berkadar tinggi. Unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat diperlukan tanaman. Pupuk urea berbentuk butir-butir kristal berwarna putih. Pupuk urea dengan rumus kimia NH2CONH2 merupakan pupuk yang mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air atau higroskopis. Karena itu, sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan tertutup rapat. Pupuk urea mengandung unsur hara N sebesar 46% dengan pengertian setiap 100 kg, mengandung 46 kg nitrogen, moisture 0,5%, kadar biuret 1%, ukuran 1-3 atau 35 mm, 90% minimal min, serta berbentuk pril. Ciri-ciri pupuk urea, yang pertama itu mengandung nitrogen berkadar tinggi, yang kedua berbentuk butir-butir kristal berwarna putih, memiliki rumus kimia NH2CONH2, mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air atau hidroskopis. Dan yang terakhir mengandung unsur hara N sebesar 46%. Menurut standar SNI, unsur hara nitrogen dikandung dalam pupuk urea sangat besar. Kegunaannya bagi tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Di antaranya yang pertama membuat daun tanaman lebih hijau, segar, dan banyak mengandung butir hijau daun klorofil yang mempunyai peranan sangat penting dalam proses fotosintesia. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan tanaman, tinggi jumlah anakan, cabang, dan lain-lain, menambah kandungan protein tanaman. Yang ketiga, dapat dipakai untuk semua jenis tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura,
tanaman perkebunan. Yang keempat, dengan pemupukan yang tepat dan benar atau berimbang secara teratur, tanaman akan tumbuh segar, sehat, dan memberikan hasil yang berlipat ganda dan tidak merusak struktur tanah. Dalam rangka pengamanan dan menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk penyaluran pupuk bersubsidi, maka dilakukan perubahan pupuk urea berwarna putih menjadi pupuk urea berwarna pink atau merah muda. Pupuk urea pink tidak mengubah komposisi dan kandungannya. Pupuk urea pink tetap aman digunakan, ramah lingkungan, dan tidak meracuni tanaman. Adapun bahan pewarna yang digunakan tersebut dari bahan kimia organik yang tidak berbahaya bagi tanaman karena larut dalam air. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu analisis pengaruh pupuk urea yang akan disampaikan oleh Saudara Nandang. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjut materi selanjutnya. Yang ketiga itu adalah analisis pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Pertumbuhan jagung. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan dosis dan waktu aplikasi pupuk urea tidak memberikan pengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan jagung. Yang pertama itu perlakuan dan tinggi tanaman. Urea 5 kg H dan 1 kali aplikasi hasilnya 72,33, 98,10. Kalau urea dipakai 50 gram dan 2 kali aplikasi hasilnya 70,66, 102,73. Urea 100 kg dan 1 kali aplikasi itu hasilnya adalah 78,44 dan 103,63. Urea 150 kg dalam satu aplikasi 80,44, 109,13. Yang kelima, urea 150 kg dan 2 kali aplikasi 72,61, 109,20. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan dosis dan waktu aplikasi pupuk urea umur 40 HST pertumbuhan tinggi tanaman tidak berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya. Hal ini diduga pada saat tanaman jagung manis. Umur 40 HST belum maksimal menyerap unsur hara nitrogen yang diberikan sehingga tinggi tanaman relatif sama. Maggie Sinta 2011 menyatakan bahwa pupuk urea merupakan kunci utama dalam usaha meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung manis. Absorpsi N yang berkandung dengan pupuk urea berlangsung pada fase vegetatif, maka proses fotosintesis akan berjalan aktif, sehingga proses pembelahan sel akan berjalan lancar. Perlakuan dosis dan waktu aplikasi pupuk urea pada umur 47 HST, perlakuan urea 50 kg 1 kali aplikasi, urea 50 gram dalam 2 kali aplikasi, urea 100 kg dalam 1 aplikasi, urea 150 kg dalam 1 aplikasi, urea 150 kg dalam 2 aplikasi. Tinggi tanaman umur 47 HST tertinggi terdapat pada perubahan E, urea 100 kg 2 aplikasi. Fungsi nitrogen yang terkandung dalam pupuk urea adalah untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman terutama di daun, pertuntasan menambah tinggi tanaman, dan jika unsur nitrogen tanaman terutama di daun, pertunasan menambah tinggi tanaman. Dan jika unsur nitrogen cukup tersedia akan mempercepat sintesis karbohidrat menjadi protoplasma dan protein, di mana protoplasma dan protein digunakan untuk menyusun sel-sel jaringan tanaman sehingga menyebabkan tanaman menjadi bertambah tinggi dan besar. Perlakuan dosis dan waktu aplikasi urea pada 54 HST perlakuan urea 50 kg dan 1 aplikasi, urea 50 kg dalam 2 aplikasi, 100 kg
dalam satu aplikasi, urea 150 gram dalam 2 aplikasi, dan yang keempat yaitu adalah penutup. Kesimpulan, kombinasi dosis dan waktu aplikasi pupuk urea berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 47 dan 54 AST. Jumlah daun per tanaman umur 47 dan 50 AST, diameter batang 47 dan 50 AST, panjang dan diameter tongkol berkelobot dan bobot tongkol berkelobot per petak. Yang kedua, kombinasi dosis dan waktu aplikasi pupuk urea terbaik pada bobot tongkol per petak terbesar pada perlakuan 1. Urea 150 kg 3 kali aplikasi dengan bobot 9,07 kg per petak dengan 19,33 ton. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, dosis pupuk urea 150 kg per hektar dan 3 kali waktu aplikasi pupuk urea dapat direkomendasikan kepada para petani dalam upaya meningkatkan hasil tanaman jagung manis. Yang kedua, untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih luas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terutama untuk beberapa daerah dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Berikut ini adalah daftar pustaka. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.